Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali pembahasan yang insyaallah pembahasan yang cukup menarik, yaitu sembuhkan penyakitmu dengan tobat nasuha. Jemaah sekalian Allah muliakan, salah satu penyebab penyakit yang paling berbahaya pada setiap muslim ataupun selain muslim adalah karena dosa. Dosa adalah pemicu datangnya keburukan dan bencana bagi setiap manusia. Begitu juga kepada bangsa dan negara, juga berakibat buruk terhadap bangsa negara ketika melakukan dosa. Bencana, musibah, bahkan penyakit akan Allah turunkan ketika melakukan dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW tidak pernah berbohong dalam menyampaikan hal ini, pasti akan terjadi. Maka salah satu dosa yang paling berbahaya yang mendatangkan musibah dan penyakit bagi setiap muslim, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, ada dua dosa yang langsung Allah hukum di dunia. Yang pertama, al-bagh, kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman di dunia ini pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Di dunia mendapatkan azab Allah, di akhirat juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu penyemicu timbulnya penyakit pada diri seseorang muslim ketika dia melakukan kedurhakaan, ketika dia membangkang kepada kedua orang tuanya. Nah, dari situlah timbul berbagai penyakit. Nah, dua dosa ini yang langsung Allah hukum di dunia, belum nanti di akhirat. Sebagaimana kasus beberapa yang kami tangani, ribuan kaum muslimin yang pernah saya tangani, kasus per kasus, ternyata setelah saya telusuri, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini ternyata terbanyak yang mendatangkan musibah, terbanyak mendatangkan keburukan, bahkan penyakit pun akan mengenai diri seseorang tersebut. Saya beberapa kasus yang kita tangani, ada seseorang perempuan yang perutnya membesar sampai Masya Allah, dia pernah melakukan dosa bersama ibunya, komunikasi yang terkadang tidak wajar, teriak-teriak memarahi ibunya. Qadarullah, seketika Allah menurunkan azab, hanya perutnya membesar. Nah, akhirnya kita menterapi dengan terapi ruqyah. Qadarullah, keluar syaitan dan jin tadi. Namun berkali-kali diterapi tidak diberikan kesembuhan. Namun ketika terjadi dialog, Bu, coba ingat, adakah dosa ibu bersama orang tua? Kemudian ibu ini terus terang dan jujur menyampaikan, Ustadz, beberapa hari yang lalu saya bertengkar dengan ibu saya. Nah, akhirnya kita nasihatkan tobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada kedua orang tua yang barangkali pernah kita kesel, pernah orang tua kesal sama kita, minta maaf dan maafkan kesalahan orang tua. Akhirnya ibu ini telepon kepada orang tuanya, minta maaf kepada terutama ibunya. Subhanallah, ketika ibunya memaafkan, ketika melontarkan kata-kata memaafkan kepada anaknya, beberapa waktu kemudian berangsur-angsur hilang atas perutnya membesar tersebut. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap penyakit kita.
Nah, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sangat berpengaruh terhadap psikis kita, pengaruh kejiwaan kita, pengaruh kepada pikiran, bahkan fisik kita menjadi terganggu akibat daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu juga seseorang yang entahkah mencium wanita yang bukan mahram, mencium laki-laki yang bukan mahram, atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka ketika laki-laki mencium wanita yang bukan mahram, maka beribu saraf yang rusak ketika mencium tersebut. Namun berbeda dengan laki-laki yang mencium istri yang halal, maka justru sarafnya menjadi baik dan jiwa jadi tenang. Nah, inilah akibat daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang pernah kita lakukan. Maka ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, apa penyebab seseorang melakukan dosa? Yang pertama, sebenarnya dosa seseorang itu tidak langsung dilakukan, namun pemicu orang itu melakukan dosa itu disebabkan karena syaitan. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, inni khalaqtu ibadi hunafa fastayatum syaitan. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan baik. Ternyata dasar karakter manusia itu baik. Namun yang menjadikan orang itu tidak baik, yang menjadikan orang itu menjerumuskan diri ke hal-hal yang tidak baik, ternyata syaitan. Syaitan berusaha menggiring atau melakukan pelanggaran syariat, melakukan kemaksiatan. Nah, ini sumbernya dari syaitan laknatullah alaih. Nah, walaupun manusia tersebut Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berarti setiap anak yang dilahirkan di dunia ini dilahirkan dalam kondisi fitrah, tidak membawa dosa, karena Islam tidak pernah mengajarkan dosa warisan. Namun Islam sangat memuliakan warisan, maksud saya memuliakan keturunan, tetapi tidak menanggung dosa warisan. Nah, tidak diwariskan dosa tersebut. Nah, namun kapan seseorang itu cenderung melakukan dosa? Ketika berakil balik. Ketika seseorang berakil balik, maka dia cenderung melakukan kemaksiatan. Nah, siapa yang mendorongnya? Itulah syaitan laknatullah alaih. Berusaha melakukan kesyirikan, melakukan orang yang ahli ibadah didorong untuk melakukan ketaatan, tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil dari Nabi Muhammad SAW. Ini terus dilakukan oleh syaitan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian muliakan, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melanggar syariat, nah disitulah syaitan berusaha masuk ke tubuh kita. Itulah pintu utama syaitan masuk dan menguasai kita di saat jiwa kita dalam kondisi kotor, pemikiran kita kotor, dan pada melakukan kemaksiatan. Nah, syaitan ada peluang menguasai badan kita, menguasai jiwa kita. Nah, disitulah timbul beberapa penyakit. Nah, contoh seseorang yang kesal, bukan tidak boleh marah, tetapi marah disekesal, mendem, yang seharusnya kita maafkan orang yang melakukan dosa, tapi justru dia mendem. Nah, di saat dia mendem, kesal, dendam, marah, nah disitulah syaitan masuk, akhirnya timbul berpenyakit. Maka kalau orang kesal biasanya timbul penyakit kelenjar getah bening. Nah, terkadang kanker kelenjar getah bening, terkadang timbul kanker payudara, terkadang sesak napas, dan itulah timbul penyakit-penyakit yang di saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah sekalian, kalau kondisi maksiat yang terus-menerus kita lakukan, kemudian timbul penyakit yang aneh-aneh, maka segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali
kepada Allah Azza wa Jalla, segera bertobat, maka dengan tobat itulah Allah memberikan jalan yang terbaik. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31. Perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu, Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ayyuhal mu'minun, kepada kaum muslim semuanya. Ini teks ayatnya ditujukan kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Berarti yang bertobat itu adalah orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian segera kembali kepada Allah. Nah, apa manfaatnya setelah kita tobat? Nah, lihat ayat selanjutnya. Nah, apa yang Allah berikan? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Berarti syaratnya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, mendapatkan kebaikan, yaitu dengan melakukan taubat nasuha. Nah, melakukan taubat nasuha terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ketika orang yang melakukan maksiat, berarti dia telah melakukan kezaliman. Apalagi dia melakukan maksiat kemudian tidak segera taubat, maka orang seperti ini dikatakan zalim. Maka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang yang zalim. Siapa yang tidak mau tobat berarti dicap oleh Allah sebagai orang yang zalim. Siapa yang bertobat maka akan mendapatkan la'allakum tuflihun, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan dan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Nah, jemaah muliakan, di saat hamba-hamba Allah bermaksiat, seluruh saraf-sarafnya, pikirannya, daging-dagingnya goncang. Namun ketika seseorang taubat kepada Allah, mengingat kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ilmunya, dan beramal soleh, maka hati jadi tenang, saraf-saraf jadi benar. Nah, insya Allah syaitan yang masuk dalam kondisi maksiat tadi pun mudah keluar. Nah, ini pengalaman saya pribadi, kasus demi kasus yang saya tangani. Penyebabnya orang yang bermaksiat itu akan mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Makanya Allah katakan, wa ma asobakum musibah fabima kasabat adikum. Musibah, sakit menimpa Anda itu karena Anda sendiri. Pola kita yang salah, cara beragama yang salah, cara bermanhaj yang salah, cara berakhlak yang salah, ternyata akan kembali pada jiwa dan hati kita. Maka Imam Ibnu Qayyim tidak pernah salah menjelaskan dalam masalah ini. Kenapa Allah menyuruh untuk beriman? Kenapa Allah menyuruh untuk taubat, untuk beramal soleh? Ternyata kebaikan buat jiwa, kebaikan buat raga kita. Dan juga sebaliknya, kenapa Allah melarang bermaksiat? Kenapa Nabi SAW melarang untuk melakukan kemaksiatan? Juga untuk kebaikan jiwa dan raga. Namun ketika kita langgar, disitulah akan menggoncangkan jiwa kita, hati kita nggak tenang, syaitan masuk, akhirnya hidup kita nggak terarah. Hidup kita tidak terarah. Maka jemaah kemuliaan, mohon ketika ada penyakit yang barangkali susah untuk disembuhkan, ingat segera tobat kepada Allah. Yang kedua, segera kembali kepada kedua orang tua. Minta maaf andaikan orang tua masih hidup. Andaikan sudah meninggal, berbuat baik untuk kedua orang tua kita. Dengan itulah Allah memberikan kesembuhan. Ini kasus per kasus yang saya tangani, Allah memberikan kesembuhan karena dia taubat nasuha kepada Allah dan sekaligus kembali kepada kedua orang tuanya dan minta maaf terhadap dosa-dosa dan kesalahan dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Ada kasus beberapa jenderal yang pernah kami tangani, penyakit yang beliau dapatkan luar biasa. Allah berikan, Allah uji karena dia adalah seorang yang mukmin. Kemudian saya ingatkan, hanya dia belum menangis.
segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dari berbagai penyakit yang Allah uji terhadap beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa dahsyat sekali penyakit yang dirasakan oleh seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, lakukan taubat nasuha dan beberapa hal. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika Allah menyuruh untuk taubat, maka lakukan taubat nasuha. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bab taubat itu akan sempurna manakala kita lakukan beberapa poin. Yang pertama, mengakui kesalahan, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kata Nabi SAW mengatakan, "Mani'tarafa bin dami huwa kaffar." Siapa yang mengakui kesalahannya, maka itu sebagai kafarat dosa. Kedua, menyesali atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangislah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi lagi. Berazam dan berkeinginan agar tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Nah, insya Allah Allah memberikan ketenangan dan kebaikan. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka segera minta ampun dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan andaikan kita mengambil harta orang, kita kembalikan. Andaikan pejabat yang mengambil harta rakyat, kembalikan ke yang berhak tersebut. Andaikan kita mendolimi orang, kita minta maaf kepada orang yang kita dolimi. Nah, dari situlah Allah memberikan ketenangan dari hatinya, memberikan kebaikan, insyaallah ta'ala berangsur-angsur akan hilang. Nah, kemudian setelah itu lanjut melakukan ruqyah syariah. Makanya tidak akan bisa terwujud dengan baik ruqyah syariah selama kita tidak tobat nasuha. Tobat nasuha sangat mendorong, sangat terkait dengan ruqyah syariah. Karena ada beberapa kasus yang penyakit yang aneh. Ketika dia ruqyah, datang ke dokter, ke herbalis, ke para penterapis yang lain, ternyata tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada perubahan seperti itu, maka segera tobat, segera kembali kepada Allah, menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di saat kita menyesal, Allah tunggu rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Barangkali itu yang sering kami lakukan. Alhamdulillah, Allah memberikan ketenangan, kebaikan, dan Allah menyembuhkan berbagai penyakit. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku lupa lihada nasadim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.